Kami sudah memiliki perencanaan ke depan untuk membangun sebuah lokasi area di M Beach ini, di mana di lokasi tersebut akan bertemakan Bali. Saat ini Bintang sedang berada di Pantai M Beach, pantai dengan pasir putih terbaik dan aman untuk berenang, cocok untuk liburan. Nah, Pantai M Beach juga menjadi salah satu pilihan lokasi untuk upacara keagamaan umat Hindu. Lokasi pantainya yang strategis dan juga bersih memang menjadi pilihan tepat untuk berbagai keperluan acara keagamaan. Nah, Tribuners, saat ini Bintang sedang bersama dengan manajer M Beach dan juga Starlight Cabin, Bapak Adi J. Darmawan. Apa kabar Bapak? Gimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Baik. Nah, apa nih kegiatan Bapak? Tentu saja kegiatan saya dalam hal ini mengelola M Beach Starlight Cabin yang saat ini di mana kita berbicara sebagai salah satu destinasi wisata di Kalianda terbaik dengan pantai yang aman untuk berenang, pasir putih yang memanjang, bersih dan halus, dan juga dengan berbagai fasilitas pantai yang kami sediakan untuk memanjakan para wisatawan yang datang ke M Beach Starlight Cabin. Nah Pak, tadi kan katanya M Beach ini sering digunakan sebagai upacara keagamaan ya Pak. Nah kalau boleh tahu sejak kapan upacara keagamaan itu mulai diadakan di M Beach, dan juga upacara keagamaannya apa aja sih Pak yang udah dilaksanakan di M Beach ini? Sebetulnya untuk upacara keagamaan ini jauh hari sebelum manajemen M Beach Starlight Cabin terbentuk. Mereka sudah di tahun dasawarsa yang sebelumnya, di tahun 1900-an sekian, umat Hindu yang ada di Lampung itu memang mereka sering datang ke tempat ini, ke pantai ini untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan mereka. Kemudian baru setelah itu terhenti dan baru kami mulai lagi di tahun ini. Jadi tahun ini kami mulai untuk membuka dan membina hubungan yang lebih baik, sehingga dalam beberapa waktu sebelumnya pantai kami sudah digunakan oleh umat Hindu yang ada di Lampung untuk beberapa kegiatan keagamaan mereka. Dengan pertimbangan bahwa pantai kami sangat menguntungkan dan tepat untuk keagamaan mereka. Nah biasanya itu tempat yang dilakukan keagamaan itu di mana Pak, upacara keagamaan? Dilakukan di salah satu bagian pantai kami yang ada di ujung sebelah sana itu. Di sana ada titik pertemuan antara muara dengan laut yang ada di M Beach Starlight Cabin ini. Di tempat itulah upacara keagamaan dilangsungkan, mulai dari melasti, kemudian melarung gitu ya, dan berbagai upacara keagamaan lain, di samping juga tamu-tamu Hindu yang datang kemari sekedar hanya untuk berwisata. Namun tetap kami bukan mengkhususkan diri bagi hanya umat Hindu. Ini tempat kami adalah tempat yang terbuka bagi wisatawan dari manapun, dari lintas agama manapun. Berarti filosofis yang kenapa M Beach ini digunakan sebagai tempat upacara adat yaitu adalah pertemuan di mana air pantai dan juga air sungai ya Pak? Iya, betul. Nah, kemudian apakah dari pihak M Beach sendiri menyediakan fasilitas pendukung untuk melaksanakan upacara keagamaan umat Hindu tersebut, Pak? Tidak hanya untuk khusus bagi umat Hindu, namun bagi semua pengunjung maupun grup rombongan, tentu saja Pantai M Beach menyediakan fasilitas, terutama nomor satu adalah fasilitas keamanan. Mereka harus aman dan nyaman melakukan ritual keagamaan mereka. Mereka harus nyaman dan aman ketika berwisata ke tempat kami. Kami juga menyediakan tenaga profesional lifeguard yang bersertifikasi, di mana akan selalu memantau setiap pengunjung yang berenang maupun tamu-tamu yang datang untuk kegiatan-kegiatan lain seperti keagamaan maupun kegiatan di company gathering, seperti itu.
Nah, untuk tadi kan keamanan, ada berapa lifeguard di sini, Pak? Saat ini kita ada 3 lifeguard yang bertugas di sepanjang pantai M-Beach Starlight Cabin ini. Nah, Pak, untuk melakukan sebuah upacara keagamaan di M-Beach ini, apakah ada besaran biaya tertentu yang harus dibayarkan atau hanya membayar biaya masuknya saja, Pak? Khusus untuk acara yang bertemakan ritual seperti itu, keagamaan, tentu kami memiliki harga khusus bagi upacara seperti itu. Apalagi misalkan ketika mereka datang untuk sakramen untuk melarung. Karena artinya ibadah duka ya. Iya, Nah, kami hanya menerapkan biaya yang sangat-sangat murah, itu jauh di bawah publish rate yang berlaku. Kalau misalkan ingin melakukan ibadah itu harus reservasi dulu, Pak, atau Betul. bisa datang langsung? Bisa menghubungi kami di nomor yang sudah tersedia di berbagai situs dimanapun ya, di Instagram dimanapun. Nah, nanti tentu kami akan memberikan harga yang khusus untuk kegiatan seperti itu. Nanti ada harganya Pasti. khusus untuk orang yang ingin Betul reservasi keagamaan. Betul. Nah, Pak, kalau misalkan acara keagamaan itu kan pasti harus damai, aman, sunyi. Nah, itu apakah ada kebijakan apabila sudah dilakukannya reservasi untuk upacara keagamaan, apakah ada tempat-tempat di M-Beach ini yang ditutup ataukah tetap dibuka untuk umum, Pak? Tempat ini tetap dibuka untuk umum, namun di area yang mereka gunakan untuk upacara keagamaan tersebut tentu kami batasi dan kami jaga dengan personal yang ada di M-Beach Starlight Cabin sendiri, seperti security, untuk memastikan tidak ada pengunjung lain, pengunjung umum yang masuk di area tersebut hingga acara keagamaan mereka selesai. Berarti kalau misalkan ada acara keagamaan yang dilakukan di M-Beach ini, tempat itu atau area tempat di acara keagamaan itu steril ya, Pak? Steril. Ya? Tidak ada. Kami sterilkan tempat itu. Ya. Nah, Pak, dari acara keagamaan itu kan Bapak tadi menjelaskan bahwa mulai lagi tahun ini. Betul. Nah, itu apa sih, Pak, koordinasi atau bentuk kerjasama antara M-Beach dan juga pemuka agama umat tersebut, Pak? Jadi betul bahwa kami selaku manajemen M-Beach, kami melakukan pendekatan kepada parisade Hindu yang ada di Lampung. Kami juga melakukan pendekatan, kami datang dan kami berbicara, menawarkan bahwa pantai kami kondisinya saat ini seperti perubahan yang sudah terjadi seperti ini. Dan saya menemui semua tokoh-tokoh Hindu yang ada di khususnya di Lampung Selatan. Saya sudah bertemu, bahkan ketika akan dimulai pun salah satu tokoh Hindu yang waktu itu menjadi DPRD di Lampung, beliau yang juga sangat mensupport dan menggagas untuk bisa dibuka kembali, dan beliau pula sebetulnya yang saya katakan sebagai awal terjadinya ritual atau kegiatan keagamaan itu adalah beliau tidak lama setelah pertemuan kami, beliau berpulang, beliau meninggal dan beliau dilarung di tempat kami. Itu buat saya bukan sesuatu hal yang biasa, karena gagasan itu juga sangat didukung oleh beliau, dan ternyata kegiatan awal pembukaan upacara untuk di Pantai M-Beach adalah larungan dari beliau. Langsung. Sungguh mengharukan ya, Pak, ya. Berarti salah satu penghormatan terakhir dari salah satu orang yang pertama kali Bapak koordinasiin untuk upacara keagamaan ini dilarung di sini. Beliau pernah menjabat sebagai ketua parisade 3 periode. Dan ketika saya temui pun, posisi beliau sebagai seorang anggota Dewan Aktif. Itu luar biasa buat saya. Itu sesuatu buat saya. Dan itu memotivasi saya dan memberikan keyakinan buat saya bahwa ini sudah di jalur yang tepat. Benar. Nah, untuk umat Hindu sendiri yang telah melaksanakan upacara keagamaan ini, apakah hanya dari Lampung Selatan atau sudah ada dari berbagai daerah-daerah Lampung atau bahkan di luar Lampung sendiri, Pak? Sampai saat ini masih dari Lampung Selatan, namun kami yakin dan kami akan terus berproses untuk membuka seluas-luasnya. Bahkan juga melalui tugas ini saya ingin sampaikan undangan kepada seluruh umat Hindu yang ada di Provinsi Lampung
bahwa tempat kami sangat terbuka dan siap untuk menerima kunjungan saudara-saudara semua untuk melakukan kegiatan keagamaan di M-Beach Starlight Cabin. Nah Pak, apakah dari pihak M-Beach sendiri ada peraturan atau kayak misalkan apa saja upacara yang bisa dilakukan atau apapun itu bisa dilakukan di sini? Apapun itu bisa dilakukan di sini. Ya. Berarti semua upacara keagamaan untuk saat ini Hindu bisa dilakukan di Pantai M-Beach. Namun Betul. untuk kedepannya pihak M-Beach membuka seluas-luasnya untuk seluruh upacara keagamaan yang akan dilakukan di sini ya Pak. Betul. Kemudian bagaimana strategi dari M-Beach untuk mengembangkan diri untuk terus memenuhi kebutuhan keagamaan? Karena kan kalau misalkan upacara keagamaan Hindu saya lihat-lihat kan banyak tuh Pak. Nah, bagaimana pengembangan yang dilakukan M-Beach dan juga apa fasilitas yang akan atau sekarang ada di M-Beach untuk mendukung upacara keagamaan tersebut? Yang pertama memang kami sudah memiliki perencanaan ke depan untuk membangun sebuah lokasi area di M-Beach ini, di mana di lokasi tersebut akan bertemakan Bali. Kalau boleh tahu di mana itu Pak? Itu ada lokasinya di dekat di sebelah sana juga, di mana yang selama ini dipakai untuk upacara Hindu. Di tempat itu juga kami memang akan membangun fasilitas-fasilitas yang bertemakan Bali. Nah, boleh di-spill nggak fasilitasnya? Kira-kira misalkan kami akan bangun ada area gazebo atau ada tempat di mana di sana akan ada kesenian Bali yang dimainkan di tempat itu. Kemudian ada spot untuk tari-tarian yang ada di situ. Kemudian juga tentu dengan interior-interior yang Bali nice style. Jadi tidak hanya sekedar gapura, tapi betul-betul saya ingin menghadirkan kampung Bali di area itu. Namun demikian, tentu kami pun akan menyandingkan dengan kebudayaan setempat. Jadi di dalam lokasi itu yang bertemakan Bali Corner itu tetap akan ada juga tema-tema khas dari daerah setempat sini yang menjadi sebuah keberagaman yang saling mendukung dan saling memberikan nilai estetik yang semakin baik, saya rasa, karena kita harus hidup berdampingan. Bhinneka Tunggal Ika ya betul, Pak ya? Betul. Nah Pak, dari tadi kan kita mungkin fokusnya berbicara tentang Bali, agama Hindu atau upacara keagamaan Hindu. Nah sebenarnya di M-Beach ini apakah bisa dilakukan acara-acara lain seperti gathering gitu atau apa gitu Pak? Baik. Untuk saya mau menggarisbawahi dulu bahwa yang tadi kita bicarakan adalah tentang bertemakan agama, bertemakan kepercayaan Hindu. Tapi di sini pun digunakan untuk agama lain. Ibadah Padang, banyak tamu-tamu dari gereja, rombongan gereja, dan belum lama ini juga baru cukup besar di sebelah di tengah sini. Mereka melakukan ibadah Padang, mereka melakukan ritual sesuai dengan kepercayaan, mulai mereka menyembah Tuhannya, kemudian ada pembacaan firman-Nya dan lain sebagainya. Kemudian untuk keyakinan yang lain ya sudah pasti karena mayoritas Muslim banyak sekali di sini yang melakukan ibu-ibu pengajian dan lain sebagainya. Itu udah sangat banyak gitu ya. Nah, namun tidak hanya itu, memang kami juga menjadi tempat tujuan utama untuk gathering perusahaan. Mengapa banyak perusahaan yang mau gathering di tempat kami? Karena kami punya kelengkapan yang bisa mengakomodasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika akan melakukan kegiatan company gathering. Apa saja? Kami punya akomodasi. Kami punya restoran. Kami punya spot area untuk fun game, outbound. Kami juga punya beberapa fasilitas yang memang biasanya satu paket untuk outbound gitu ya, untuk gathering, termasuk sound system, termasuk acara barbecue party dan lain sebagainya. Kami ada semua. Nah Pak, itu tadi kalau misalkan mau bikin acara harus booking dulu ya Pak? Pasti. Harus booking dulu. Ya. Nah untuk acara keagamaan, acara formal atau non formal itu ada kapasitas orangnya atau berapapun Bapak tampung? Berapapun saya tampung.
Berapapun? Ya. Ada harga paket-paketnya nggak yang? Ada. Kami ada harga paket-paket untuk perusahaan, untuk gathering, mulai dari paket 50, paket 100, di atas 300, kami ada. Di sosial media kami semuanya terpampang sangat jelas. Nah itu fasilitasnya kalau boleh tahu apa aja Pak? Yang didapat setelah membayar sejumlah uang tersebut? Tentu saja itu akan memenuhi apa saja yang sesuai dengan permintaan dari klien tersebut ya. Mulai dari akomodasi, kemudian makan pagi, dinner, atau mungkin barbecue, kemudian fun game, outbound, kemudian kalau mereka minta dibuatkan penyediaan stage, kita siapkan stage-nya, gitu. Kemudian rigging-nya kalau mereka minta kita siapkan, apapun yang mereka butuhkan kita siapkan. Berarti seluruh acara yang dilakukan di sini seluruhnya ditanggung dan difasilitasi oleh MBeach. Betul. Nah kalau untuk MBeach-nya sendiri, apakah pernah mengadakan acara tertentu Pak di luar dari, kan itu kan kalau misalkan itu kan reservasi ya Pak, tapi pihak MBeach apakah pernah mengadakan acara-acara untuk yang dibuka untuk umum, kayak misalkan di tahun baru pesta kembang api atau iya rutin. Iya rutin, kami mengadakan setiap event tahun baru sudah pasti ya. Itu terbuka untuk umum, tidak hanya untuk perusahaan, itu siapapun kan di masa-masa di waktu-waktu seperti itu kita pasti akan ada event-event yang kita tampilkan, kita tawarkan untuk menarik para pengunjung datang kemari. Pasti itu kita adakan. Nah, untuk ada event-event kayak gitu, apakah harga masuknya itu sama atau beda, Pak? Jadi untuk harga tiket masuk yang berlaku di MBeach, ada harga yang berlaku di weekday, ada yang berlaku di weekend, ada juga yang berlaku di long weekend maupun di hari-hari besar. Tentu harganya tidak sama. Betul. Berbeda ya Pak? Berbeda, ya? Betul. Boleh di-spill nggak nih Pak harganya? Boleh. Berapa? Untuk tiket masuk kita di weekday 25.000, kemudian di weekend 35.000, kemudian di waktu katakanlah seperti tahun baru gitu ya, atau lebaran, kita harga antara 40 sampai 50.000. Kemudian kita juga punya harga yang berlaku untuk rombongan. Kita juga punya harga yang berlaku untuk paket bis. Oh iya, paket bis untuk wisata-wisata anak SD gitu kan biasanya kan Pak. Betul. Nah, untuk paket bis itu kadang ada promo atau tetap segitu aja Pak? Untuk paket bis tentu kita ada harga yang sudah fix kita tetapkan untuk periode tertentu. Berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Boleh, ya, untuk paket bus kita berlakukan harga 1,2 juta saja. Bis itu besar. Kan bis besar. Kapasitas 60. Kalau yang di sedang itu berapa Pak? 1 juta rupiah untuk bis sedang, Untuk bis sedangnya 800.000. Nah itu kan saya kayak lihat ada gazebo ya Pak. Nah betul. Itu gazebonya itu udah free dari biaya masuknya atau ada biaya tambahan lagi Pak? Gazebo dengan biaya tambahan sebesar 100.000 untuk kapan sampai berapa lama pun tamu mau di sini. Berarti kalau misalkan seharian boleh, cukup 100.000 Anda dapat gazebo. Nah untuk jam operasionalnya di sini ada nggak sih Pak? Iya ada. Kami mulai buka jam 7 sampai jam 6. Sampai jam 6 sore. Oke, berarti kalau misalkan tamu reguler itu dia orang jam 6 udah harus ini ya Pak ya, harus meninggalkan pantai. Betul. Baik, mungkin dari Bapak adakah yang ingin disampaikan ke Tribuners tentang pantai ini untuk mengajak Tribuners untuk datang ke MBeach ini Pak? Baik. Oke, Tribuners, mau saya sampaikan, saya mengundang para Tribuners sekalian untuk berkunjung ke Pantai MBeach. Pantai MBeach adalah pantai dengan bentangan pasir putih halus, tidak berkarang, aman untuk berenang. Pantai MBeach tenang, Pantai MBeach natural dengan pemandangan yang spektakuler karena sangat ada Gunung Rajabasa ya, yang tampilan dalam satu view yang sangat luar biasa. Pantai MBeach, kalau saya bisa katakan replika dari Pantai Kute yang ada di Bali. Pantai Kute. Ya, karena banyak tamu-tamu asing yang kemari yang mengatakan kepada kami pantai Anda sangat fabulous, luar biasa. Baik Tribuners, itu tadi keseruan ngobrol bareng dengan Pak Adi selaku manajer MBeach dan juga
Starlight Cabin. Nantikan keseruan ngobrol bareng tempat wisata selanjutnya di Tribun Lampung